Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ar-rahimin. Ya marhamin arhamna bi rahmatikal wasi'ah wa afina wa anfa'na wa ala ta'atika wa syukrika inna. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا واغننا وارض عنا. اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا اكرم الاكرمين ويا مجيب السائلين. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله واوله واخره وعلانيته وسره. Alhamdulillah, jemaah yang dikasihi, jemaah yang dihormati, jemaah Masjid An-Nur lingkungan 8 Belang Lidang, kita kembali bertemu dalam Raudhah min Riyadhil Jannah, Taman Jannah, Tazkirah Subuh, berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ada suratan khusus bersama satu hadis. Patutnya orang yang sholat tahu hadis ini agar meningkatkan kualitas sholatnya. Sholat itu sebabnya tetap meningkat. Bukan sholat saja, amal ibadat kita semuanya. Dalam satu hadis muttafaq alaih, Allah menegaskan dalam hadis kudusi tentang keistimewaan Al-Fatihah. Fatihah ini jumlah hurufnya 139. Jumlah hurufnya 139. Kalau kita baca Fatihah, seperti yang selalu disebut, nilainya dikira per huruf. Di sini dalam hadis kudusi, hadis sahih dikatakan kalau kita baca Fatihah, yang di sini diawali dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu Allah merespon, menjawab bacaan si hamba yang membaca Al-Fatihah. Allah menjawab, Hamidani abdi, hambaku sedang memuji zatku. Dalam Alhamdulillah itu ada ungkapan puji, Allah juga memuji. Puji dijawab dengan puji. Hamidani abdi. Subhanallah. Kata ulama, sepatutnya saat kita baca Fatihah, kita coba menghayati responnya Allah terhadap bacaan kita. Setiap ayat dijawab Allah, direspon Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Rabb pernah sebelum ini maknanya dalam tafsir lebih 10 maknanya. Bukan hanya Tuhan saja. Jadi kalau kita terjemahkan Tuhan sekian alam, berarti terjemahan itu perlu disempurnakan lagi. Perlu direvisi terjemahannya. Segala puji bagi Allah, Rabb, Raja, Rabb pencipta, Rabb pengurus, Rabb pemberi kemaslahatan, Rabb yang mengatur, Rabb yang memiliki. Mana Rabb ya? Kemudian Rabb juga mana? Tuhan yang disembah. Rabb juga Tuhan yang memberi kemaslahatan. Rabb juga Tuhan yang memberi nikmat 24 jam. Rabb juga Tuhan yang menyempurnakan nikmat. Bila kita menyebut Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab bacaan. Bapak dan Ibu, hamidani abdi, hambaku
sedang memuji zat itu sendiri. Tahu dia ada Rabb, lalu dia memuji. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian bila kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, apa responnya Allah? Athna alayya abdi, hambaku menyanjung zatku. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim, pujian. Alhamdulillah, pujian. Ar-Rahman, pujian. Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Kata ulama terjemahan, tidak bisa semudah itu kita terjemahkan pengasih penyayang saja. Karena nama Allah, sifat Allah, tidak bisa terjemahan satu lawan satu, pengasih penyayang. Kata ulama yang meneliti dia, macam Masjid An-Nur, ini nama. Masjid Nur al-Nur itu nama. Tidak bisa kita sebut di mana kamu. Di Masjid Nur al-Nur. Orang faham. Kalau kita terjemahkan di mana? Di Masjid Cahaya, di atas cahaya. Kamu salat subuh di mana? Di Masjid Cahaya. Apa itu? Semua masjid sumber cahaya. Semua masjid seharusnya bercahaya. Masjid An-Nur. Begitu juga Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tidak bisa semudah itu diterjemahkan pengasih penyayang. Ar-Rahman, sifat rahmah kasih sayang Allah kepada semua makhluk tanpa kecuali. Manusia yang bukan manusia, yang Islam yang bukan Islam, yang salat yang tak salat, yang ke masjid yang tak ke masjid, dapat belayan rahman Allah. Itu kata ulama ya. Kalau Ar-Rahim, belayan kasih Allah kepada orangnya. Spesifik, yang tertentu, bukan semuanya. Kita bisa lihat ayat dalam surah Al-Ahzab, katanya di sana, wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu maha rahim terhadap orang beriman. Jadi dibatasi ya, beda antara Rahman dan Rahim. Rahim itu untuk orang yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah maha rahim terhadap orang beriman. Ayat 43 surah Al-Ahzab halaman 43. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu maha rahim terhadap mereka yang beriman. Nah, iman dalam Quran sendiri dibedakan dengan Islam. Semua orang bersyahadat itu Muslim, Islam. Kata orang kita Islam ya. Sebenarnya Muslim sebenarnya bukan Islam. Kamu Islam, kamu Muslim. Islam itu agama. Yang menganut agama Islam Muslim. Itu pun satu istilah lagi ya, yang perlu dihalusi oleh yang berbicara, yang berbahasa yang bukan bahasa Arab. Subhanallah. Bila kita menyebut Ar-Rahmanir Rahim, seharusnya kita tahu Pak ya. Tahu kita maksud Ar-Rahman, tahu kita maksud Ar-Rahim. Tahu pula kita maksud responnya Allah waktu kita menyebut Ar-Rahmanir Rahim. Responnya Allah, Athna alayya abdi, hambaku menyanjung zatku. Masih sanjungan ya. Rahman, kasih sayang menyeluruh. Ar-Rahim, kasih sayang khusus. Subhanallah. Mudah-mudahan kita dapat Rahman dan Rahim Allah. Jangan Rahman saja. Kemudian Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Ini pun memuji juga Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang pemilik, yang memiliki hari kemudian nanti, yang jadi raja, pemilik, penguasa di hari pembalasan. Kita ada hari pembalasan, semua kita akan
dihadapkan dalam mahkamah Allah, semua kita akan ditanya, itu maka dibalas. Hidup ini bukan tidak diurus Allah. Hidup mati kita diurus Allah. Sesudah mati kita akan berhubungan dengan Allah. Maliki yaumiddin. Di sana nanti rata-rata orang menyesal. Ayat penyesalan dalam Quran sangat banyak. Contohnya tadi malam kita baca suratul Fajar. Di sana ada penyesalan. Ya laitani qaddamtu li hayati. Aduh, sekiranya aku dulu bergiat untuk mengurus kehidupanku sekarang. Kebanyakan orang lupa mengurus kehidupan hari esok, lalu di sana menyesal. Apa sesalannya? La haula wa la quwwata illa billah. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ayat 24. Yang tak ke masjid pasti menyesal di sana. Yang tak sholat berjamaah pasti menyesal. Karena yang datang ke masjid ini dalam hadis dijamin di sana nanti akan terang suasananya. Ke masjid ini menjadikan kita nanti terang di sana. Hari kiamat itu gelap. Yang membuat orang itu terang benderang, langkahnya ke masjid, ibadatnya, ilmunya. Jadi orang yang lengah dan lalai akan menyesal mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Oh baya sugari najolo. Paten amal ibadat bukan maksunan au. Bahasa Mendelinya itu. Ya laitani, oh baya. Aduh, hai. Sekiranya aku dulu bergiat beramal. Li hayati, untuk kehidupanku sekarang ini. Artinya kehidupan di hari pembalasan yaumuddin. Jadi bila kita memuji Allah, Maliki yaumiddin. Kita bisa tahu maksudnya Pak ya. Yang jadi penguasa, yang jadi pemilik dari pembalasan sana. Semua orang dibalas. Nabi dibalas, malaikat dibalas, semua orang dibalas. Yang sedikit, yang banyak dikira semuanya. Tidak ada yang tidak dikira. Tengok ayat dalam surah Kahfi, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang kecil, yang besar diperhitungkan semuanya, dipermasalahkan semuanya. Subhanallah. Orang yang tidak siap menghadapi hari kiamat nanti menyesal di sana. Ini sesalan lain pula ya. Dalam Quran ini banyak sesalan. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ayat 49 surah Kahfi halaman 299. Orang itu menyesal karena bila dilihat catatan amalnya, pembalasannya menyesal. Subhanallah. Wajadu ma'amilu hadira, semua yang mereka amalkan ada di depan matanya. Tentang dirinya, tentang tanggung jawab terhadap keluarganya, kepada rakyatnya, kepada anggotanya, kepada bawahannya, kepada sanak saudaranya, kepada orang yang ada kaitan dengannya, semuanya akan dipermasalahkan. Jadi bila kita memuji Maliki yaumiddin, Allah menjawab, majadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Hambaku mengagungkan aku. Tadi pujian, waktu di Alhamdulillah, waktu di Ar-Rahman sanjungan, waktu di Malik Yaumiddin pengagungan. Hambaku mengagungkan aku. Sekadar itu saja lupa ya. Besok kita lanjutkan dengan iya karena aku, iya karena saya. Tidak usah semuanya, nanti tidak habis. Banyak lagi, mungkin dalam 3 pertemuan tentang hebatnya Bismillah. Bahwa hebatnya Al-Fatihah maksudnya. Bahwa Fatihah ini
Setiap kita membaca khusus dalam salat, Allah menjawab bacaan kita, Pak. Bacaan makmum, bacaan imam, dijawab Allah satu persatu. Penuh masjid orang salat, satu persatu dijawab Allah. Seluruh dunia bersalat, satu persatu dijawab Allah. Itulah Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, yang ngasih nafas dia, yang ngasih hidup dia, yang mengurus kita dia. Setiap orang dijawabnya. Maka kata ulama, cobalah hayati jawaban Allah, khususnya dalam salat, waktu kita baca Fatihah, agar kita lebih bersemangat lagi, lebih mencintai Allah lagi. Ini termasuk juga dengan ilmu keimanan yang terkait dengan ma'rifatullah. Ma'rifatullah tentang cara kita dengan Allah, terkait dengan perinteraksian kita dengan Allah, Allah dengan kita, ada perinteraksian timbal balik. Jangan tidak bertepuk kedua belah tangan ya, jangan bertepuk sebelah tangan saja. Jangan Allah melihat kita, memerhatikan kita, tapi tidak kita kurang berinteraksi dengan caranya Allah berinteraksi dengan kita. Dari sisi lain ini juga meningkatkan kualitas salat. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.